Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas soal UAS, akuntansi biaya dari reguler dan ahli program tahun 2019-2020 mengenai cost behavior analysis. Yang pertama kita bahas adalah soal ahli program nomor 1. Langsung saja diketahui bahwa PT Gulu Gulu selama 1 tahun, mulai dari bulan Januari sampai Desember, itu menggunakan high-low method untuk menganalisis biayanya. Lalu kita diminta untuk mencari persamaan biayanya dan mencari estimasi biaya apabila memproduksi boba sebanyak 5.000 unit. Jadi untuk menyelesaikan soal cost behavior analysis, ini kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menentukan independen dan dependent variabelnya terlebih dahulu. Yang kedua itu menentukan persamaan garisnya. Yang ketiga itu estimasi biaya dari pemicu biaya atau cost driver yang diketahui. Langsung saja kita jawab yang pertanyaan yang A, yaitu persamaan biayanya. Kita tentukan dulu mana yang independent variable, mana yang dependent variable. Independent variable itu digambarkan dalam variabel X, atau variabel yang berdiri sendiri dan jumlahnya itu tidak tergantung oleh faktor atau variabel yang lainnya. Nah, untuk PT Gulu Gulu itu variabel independennya adalah unit bobanya. Di sini independent variabelnya itu sebagai cost drivernya. Cost drivernya itu adalah pemicu biaya atau faktor yang berhubungan langsung dan mempengaruhi total cost-nya. Cost driver ini bisa ada dua, yang pertama activity atau yang kedua volume. Yang activity itu yang biasa digunakan misalnya seperti direct labor hour atau machine hour-nya. Nah, yang volume itu seperti yang PT Gulu Gulu gunakan ini, yaitu unit produksinya. Sedangkan untuk dependent variabelnya ini digambarkan dalam variabel Y-nya, yaitu total biayanya. Yang kedua kita tentukan persamaan garisnya. Untuk persamaan garisnya itu sama antara Y sama dengan MX ditambah C atau Y sama dengan A plus BX. Ini di dalam buku charter seperti ini, atau bisa dijabarkan lagi yaitu TC sama dengan M atau B-nya, yaitu variable cost per unit dikali dengan X-nya. X-nya merupakan independent variabelnya, yaitu cost drivernya, ditambah dengan konstantanya, yaitu tarif total fixed cost-nya. Di sini datanya sudah kita pindahkan untuk unit boba atau cost driver sebagai variabel X dan total biaya sebagai variabel Y-nya. Di sini kita diminta menggunakan high-low method. Nah, metode high-low method ini atau high-low point ini merupakan salah satu metode khusus untuk semi variabel. Nah, digunakan untuk memisahkan antara yang fix dan variable cost dalam semi variabelnya nih. Jadi persamaannya itu sudah digabung antara yang variabel yaitu Y sama dengan MX dan yang fix yaitu Y sama dengan C. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Misalnya boba yang dihasilkan itu terjadi kesalahan sehingga tidak sesuai standarnya. Jadi dibutuhkan bahan-bahan lain untuk memperbaiki bobanya agar sesuai dengan standarnya. Jadi total biaya yang biasa dihasilkan itu bertambah akibat bahan-bahan yang dibeli dan ditambahkan untuk memperbaiki bobanya. Jadi total biayanya itu akan meningkat dari yang biasanya. Sehingga patokan kita ini adalah unit bobanya atau cost drivernya. Jadi maksimalnya di sini adalah untuk unit bobanya itu 7.500 dan minimalnya atau titik terendahnya itu adalah 3.200. Langsung saja kita masukkan di sini tabelnya untuk highest point-nya. Untuk yang komponen X, highest-nya adalah 7.500 dan kita lihat di data untuk Y-nya atau total cost-nya yaitu pada bulan April 8.840 dan untuk titik terendahnya ini adalah 3.200 dari data pada bulan Februari. Total cost-nya adalah 4.024. Selanjutnya kita cari difference atau perbedaan atau delta antara yang titik tertinggi dengan titik terendahnya. Untuk delta X-nya itu adalah
7.500 dikurang dengan 3.200 sama dengan 4.300, dan delta Y-nya adalah 4.816. Kemudian kita bisa mencari slope dan intercept-nya. Untuk slope itu rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X atau total cost dibagi dengan cost driver-nya. Sehingga di sini 4.816 dibagi dengan 4.300 sama dengan 1,12. Selanjutnya kita cari intercept atau konstantanya. Itu kita masukkan M-nya ke persamaan yang sementara, Y sama dengan 1,12X ditambah dengan C-nya. Nah, untuk mengetahui C-nya, ini kita bisa memasukkan angka untuk variabel Y dengan X-nya. Nah, dari data ini mana yang harus dimasukkan angkanya, itu adalah yang titik tertinggi atau highest point-nya atau lowest point-nya. Ini tidak boleh selain kedua titik tersebut. Kenapa? Karena metode highest lowest point ini menghubungkan hanya dua titik, yaitu titik yang terendah dengan titik yang tertinggi saja. Jadi ada titik-titik yang tidak masuk ke dalam persamaan garisnya. Jadi kalau misalnya titik angka di sini dimasukkan ke persamaan garisnya, itu menjadi tidak relevan. Kita di sini mencoba memasukkan yang titik tertingginya, yaitu Y sama dengan 1,12X ditambah dengan C. Untuk Y-nya itu adalah 8.840 sama dengan 1,12 dikali dengan 7.500 ditambah dengan C-nya. Sehingga C-nya sama dengan 8.840 dikurang dengan 1,12 dikali dengan 7.500 sama dengan 440. Jadi persamaan garisnya di sini adalah Y sama dengan 1,12 M-nya dikali dengan X ditambah dengan C-nya yaitu 440. Selanjutnya yang B ditanya estimasi total biaya untuk memproduksi 5.000 unit bobanya. Langsung saja kita masukin ke persamaan garisnya. Untuk komponen X-nya yaitu Y sama dengan 1,12 dikali dengan 5.000 ditambah dengan 440. Jadi Y sama dengan 1,12 dikali dengan 5.000 itu 5.600. Jadi Y sama dengan 5.600 ditambah dengan 440. Y sama dengan 6.040. Jadi ini adalah estimasi total biayanya. Selanjutnya, soal UAS reguler nomor 1. Diketahui bahwa PT Jasa Solusi ini dalam menganalisis biayanya itu menggunakan jam mesin sebagai independent variable atau variabel X-nya atau cost driver-nya, dan menggunakan biaya listrik atau sebagai total cost-nya atau dependent variable atau Y-nya. Lalu kita diminta dalam metode HLP untuk mencari fixed cost dan variable cost per unitnya, dan yang B menggunakan metode least square dalam mencari fixed cost dan variable cost per unitnya, dan yang C itu estimasi biaya dengan cost drivernya itu 2.500 per jam. Langsung saja kita jawab yang A dalam metode HLP untuk mencari fixed cost dan variable cost per unitnya. Sama seperti yang soal sebelumnya, ini kita cari dulu titik tertingginya dari cost drivernya, yaitu 2.300, dengan titik terendahnya itu adalah dari cost drivernya ini 2.000 jam mesin. Kita menggunakan cost drivernya ini adalah jam mesin. Jadi highest point untuk X atau jam mesinnya adalah 2.300. Kita lihat dari data bahwa 2.300 pada bulan November ini total cost-nya adalah 8.290. Dan lowest point yaitu 2.000 jam dengan total pada bulan April itu 7.750. Lalu kita cari difference atau perbedaannya atau deltanya antara titik yang tertinggi dengan titik yang terendah. Untuk delta X-nya adalah 300 dengan delta Y-nya adalah 540. Selanjutnya bisa kita cari slope atau gradiennya.
Rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X atau total cost-nya dibagi dengan cost driver-nya. Jadi M-nya itu adalah 540 dibagi dengan 300. Nah, untuk M-nya ini menunjukkan variabel cost per unitnya. Selanjutnya untuk intercept atau konstantanya kita cari sama seperti sebelumnya. Y sama, untuk persamaan sementaranya adalah Y sama dengan 1,8X ditambah dengan C. Nah, kita masukkan menggunakan titik yang terendahnya, yaitu Y-nya sama dengan 7.750 sama dengan 1,8 dikali dengan 2000 ditambah dengan C, sehingga C-nya sama dengan 7.750 dikurang dengan 1,8 dikali dengan 2000 sama dengan 4.150. Nah, C ini atau konstantanya itu menunjukkan fixed cost-nya. Jadi fixed cost-nya adalah Rp 4.150 dan variable cost per unitnya adalah Rp 1,8 per machine hour atau per cost driver-nya.